Bersyukur bisa berjumpa kembali dengan sahabat Sabda Tuhanku dimanapun saudara berada pada hari ini. Doa saya Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, makna di dalam kisah pada kesempatan ini didasarkan pada Lukas pasal 17 ayat 10. Firman Tuhan demikian berbunyi, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur sekali kita bisa dan masih tetap memiliki kesempatan untuk diajar oleh firman Tuhan. Dan makna di dalam kisah pada hari ini, saya memberikan sebuah tema yaitu kesombongan, atau saudara mungkin pernah dengar kata keangkuhan. Bertahun-tahun yang lampau ketika saya masih sekolah Alkitab, saya mendapatkan tugas untuk berkhotbah di sebuah desa, saudara. Saya pun berangkat ke desa itu dengan tujuan melayani Tuhan, dan saya masuk di desa itu melihat sebuah gereja yang cukup tua. Lalu saya siap untuk berkhotbah dengan pakaian putih yang panjang dengan dasi di leher saya. Saya pun menyampaikan firman, dan jemaat yang datang di situ jemaat yang sangat sederhana. Mereka memanggul jualan mereka, mereka taruh di depan pintu gereja, lalu mereka masuk dalam gereja untuk mendengarkan firman. Jumlah mereka lumayan banyak, orang-orang desa yang sederhana sekali. Lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka terpana dan mereka terpesona nampaknya. Mereka dengan penuh antusias, konsentrasi mendengarkan apa yang saya katakan. Dan makin mereka melongo dan nampaknya terpesona. Entah kenapa, bukan Roh Kudus yang menguasai pelayanan itu, tetapi justru keangkuhan dan kesombongan. Pada waktu itulah saya berkata di dalam hati saya pun bisa, dan saya bakalan menjadi orang yang akan terima pujian ketika keluar, ketika berjabat tangan dengan mereka di depan sana. Saudara, firman Tuhan selesai diberitakan. Saya pun masuk menuju ke pintu depan untuk bersalaman dengan jemaat. Dan jemaat itu sederhana dan mereka pulang satu persatu. Mereka mungkin melanjutkan pekerjaan mereka. Ada yang pulang berjualan, ada yang bercengkrama satu dan yang lain. Kemudian pendeta gereja setempat itu melihat saya dengan tatapan penuh kasih dan berbicara kepada saya. Saudara punya khotbah yang bagus sekali. Tetapi sayang sekali jemaat di sini tidak mengerti bahasa Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya ketika saya menyampaikan firman dengan berapi-api pada saat itu, mereka melongo bukan karena mereka terpesona, tetapi karena mereka berpikir apa yang orang ini katakan. Sontak dalam hati saya merasa ini adalah kegagalan yang luar biasa. Karena firman diberitakan supaya orang-orang bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan mereka mengerti dan lakukan di dalam hidup mereka. Seminggu sekali, saudara. Dan waktu seminggu sekali itu di dalam 1 jam pertemuan itu kurang lebih, mereka pulang dengan sia-sia. Dan otomatis kesombongan itu kemudian menghantam pipi saya kiri dan kanan saya, hati saya paling dalam. Dan menuduh saya sebagai hamba yang mencuri kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, harusnya kamu bilang sama Tuhan, aku hamba yang tidak berguna. Saudara, apakah betul kita tidak berguna? Kita berguna. Tetapi ayat ini mau membatasi kita, memagari kita supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Makna di dalam kisah yang saya ceritakan, apa yang bisa kita pelajari? Yang satu, saudara, jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya hanyalah alat. Alat yang akan berlalu ketika masa hidup kita selesai dan kita dilupakan orang. Yang kedua, keberhasilan seorang yang melayani Tuhan di dalam bidang apapun dia. Baik dia dokter, baik dia dosen, baik dia guru, baik dia pendeta, baik dia penatua di gereja, baik dia pemain musik, baik dia paduan suara. Ingatlah saudara, bahwa kita harus menyembunyikan diri dan biarlah Tuhanlah yang nampak. Karena segala kemuliaan memang harusnya menjadi milik Tuhan. Dan kita harus selalu berkata bahwa saya tidak punya apa-apa. Kita hanyalah alat. Saudara, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari makna dalam kisah ini? Yaitu Tuhan akan mempermalukan setiap orang yang angkuh. Mereka yang duduk di depan akan dibelakangkan Tuhan. Tetapi justru mereka yang belajar mengembalikan semuanya dengan kerendahan hati, Tuhan akan mengedepankan mereka. Dan yang terakhir, apa yang saudara pelajari dari kisah ini? Yaitu saudara, kita perlu was-was di dalam hidup kita. Yesus berkali-kali berkata kepada muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah. Sebab kecenderungan kita, saudara, daging lemah,
itu artinya bahwa kita itu mudah sekali egonya menguasai hidup kita. Itu sebabnya kita perlu minta kekuatan dari Tuhan supaya kita berada pada posisi yang tepat. Bukan menjadi tuan, tetapi menjadi hamba. Saudara, biarkanlah makna dalam kisah ini menyentuh hati kita dan kita belajar untuk terus hidup konsisten, taat, setia sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.